Bisa dipahami ya. Jadi seandainya anak itu mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang pelaporan, maka kita induknya nanti dalam mengkonversi mata uang tadi dalam melakukan penjabaran ya. Nanti kita pakai translasi, tetapi seandainya si anak mata uangnya itu lain dengan mata uang fungsionalnya itu beda dengan mata uang pelaporan, maka induknya nanti harus melakukan remeasurement. Contoh begini, misalnya kita punya perusahaan di Amerika, punya 3 anak di UK, maka ada 3 kemungkinan penjabaran. Pertama, kasus 1 ya, si anak itu mata uang fungsionalnya pound. Nah terus mata uang penjajahan juga pound. Sama ya, karena sama kita pakai closing rate method atau current rate method. Kalau si anaknya mata uangnya ternyata fungsionalnya adalah US, sementara pelaporannya adalah pound, maka dia pakai temporal method. Sementara kalau anaknya itu pakai euro, sementara mata uang pelaporannya itu pakai pound, maka bisa pakai temporal dan current rate method. Ayo. Ini internet saya yang lemot ya, atau komputernya ya? Kalian tidak terlihat bergerak. Jadi rugi kalian nyalain itu. Nyalain kamera. Saya nggak bisa melihat kalian. Tidak diam. Oke. Nah, bagaimana caranya melakukan penjabaran? Ya, dalam melakukan penjabaran, nanti kan kita akan ketemu dengan hal ini ya. Nah, kita ketemu dengan trial balance-nya si anak. Ya, sebelum kita ubah menjadi mata uang yang sama, ini misalnya di sini. Si anak itu punya mata uang asingnya itu pound, sementara induknya mata uangnya dolar. Maka kita harus mengalihkan pound ini terhadap kurs-kurs tertentu agar nanti poundnya itu jumlahnya menjadi ekuivalen dengan dolar. Nah, dalam mengalihkan ini ada aturannya. Tidak semuanya dikalikan dengan rate yang sama. Nah, aturannya tadi terkait dengan posisi mata laporan keuangan. Oke. Unsur laporan keuangan itu ada berapa? Ada 5 ya. Ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, terus kemudian ada laba, ada rugi. Nah, nanti masing-masing 5 unsur tadi nanti akan dikalikan dengan aturan sebagai berikut. Pertama untuk return earning, ini yang di sini closing rate method ya atau translasi. Ini translasi, yang sebelah kanan ini adalah remeasurement. Untuk yang translasi nanti untuk share capital dan juga share capital ya dan juga RE yang diperoleh sebelum akuisisi nanti akan dikalikan dengan historical rate atau rate pada saat dia dulu dibeli, pas beli dulu rate-nya berapa. Nah, itu nanti akan dipertahankan terus, akan dipakai. Oke. Sementara untuk RE yang berasal dari akumulasi laba setelah tahun pembelian, itu nanti dia tidak dikalikan dengan tarif tertentu, tapi dia diakumulasikan ya. Di tarif sebelumnya ditambah dan seterusnya. Oke. Sementara untuk aset ya. Semua aset, ini kan ada 3 jenis aset ya. Ada aset keuangan, ada aset non keuangan. Aset non keuangan ada 2, ada yang dilaporkan at cost, ada yang dilaporkan pakai fair value. Semuanya dia dikalikan dengan menggunakan current rate atau rate pada saat tanggal laporan keuangan. Paham ya? Semua aset dilaporkan dengan current rate. Begitu juga dengan liabilitas, ya. Semua liabilitas dilaporkan dengan current rate. Gampang ya ngapalinya ya, pakai current rate. Berikutnya untuk semua posisi laba rugi ya, yang laba dan rugi, sebenarnya dia harus pakai actual rate, pakai rate pada saat tanggal transaksi. Tetapi kan ada banyak transaksinya. Kalau semuanya dikalikan satu-satu kan repot. Jadi untuk kepraktisan diperkenankan menggunakan satu kurs saja, yaitu kurs yang dipakai adalah average rate atau kurs rata-rata setahun. Oke. Nah, sementara untuk depresiasi, ya dia itu nanti akan pakai sama karena dia beban juga, dia pakai average rate juga.
ya. Sementara untuk pembayaran dividen dia nanti akan pakai apa? Aktual rate. Itu adalah rate pada saat tanggal pembayaran. Jadi 5 unsur laporan keuangan ini ya, ngapalinya gampang ya. Untuk aset dan liabilitas dia pakai apa? Current rate atau ya. Untuk pendapatan dan beban dia pakai apa? Average rate ya. Sementara untuk ekuitas dia pakai historical rate. Sama ya. Nah, berikutnya untuk yang remeasurement atau temporal method, ini dia lebih rigid karena kan dia mengukur ulang lagi ya, bukan transaksi, mengukur ulang lagi konversi mata uang yang dia lakukan sama si anak. Untuk share capital itu sama seperti anak, sama seperti pada transaksi, dia pakai historical rate dan ini juga pakai akumulasi. Sementara untuk aset dia dipilah-pilah, ada 3 jenis aset kan. Untuk monetary aset dia pakai current rate, untuk aset yang disajikan dengan historical cost ya, dia pakai historical rate, sementara aset yang disajikan dengan fair value dia pakai rate pada saat dia dilakukan penilaian atau saat revaluasi. Oke. Sementara untuk sales dia pakai actual rate sama seperti itu, jadi pakai rata-rata sepanjang tahun. Sementara untuk cost of sales dia harus pakai historical rate dari pembelian. Jadi misalnya setahun pembeliannya ada 10 ya, infonya berapa itu tadi pakai rate-nya itu harus persis. Sementara untuk depresiasi dia pakai rate pada saat asetnya dibeli, terus nanti didepresiasikan. Repot memang. Sementara untuk dividen dia pakai actual rate. Nah, ini untuk remeasurement. Dan untuk mempermudah beban kalian, jadi saya nggak mau nambah beban kalian. Jadi nanti saya hanya akan mengajari mengenai yang ini, translasi saja. Itu pun yang saya ajari fokusnya hanya di metode equity untuk meringankan beban kalian. Ya nggak susah-susah amat itu ya. Kan masa semuanya diajarkan. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri nanti semuanya ada di buku ini. Buku ini ada di kalian nggak? Kalian punya buku ini nggak? Ada Pak, ada di LMS. Kalian akses LMS segala ya. Sama. Cuman untuk ngumpulin tugas kalian kan dulu maunya pakai itu ya, pakai ICR. Nanti kan kalau sudah terbiasa, nggak udah terbiasa lagi ya udah lulus ya. Masa depan kan nggak bisa nyobain LMS lagi kan kalian udah lulus. Oke. Amin, Pak Amin. Contoh begini, contoh kasus. Ya, ini yang kita pilih 100% dulu ya, yang gampang ya, biar mudah dipahami. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2015 atau 1 Januari 2016, ada perusahaan dari Amerika, itu P, itu dia membeli sebuah anak perusahaan yang ada di Inggris basisnya sebesar 455.000. Ya, pada saat itu tidak ada selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset perusahaan. Oke, dia beli 100%, tidak ada selisih fair value dengan book value. Nah, pada saat pembelian itu kursnya adalah satu potnya itu sampai dengan 1,3 dolar. Maka ketika seperti ini, nah kita kemudian nanti akan dikasih tahu di sini soal teman-teman. Oh ini adalah neraca dari anak, ya neraca dari anak, tetapi dia dalam pound. Maka ketika ada pembelian sebesar 455, kita kan harus membandingkan nilai pembelian kita dengan apa? Dengan book value dengan book value-nya anak kan. Nah, kita harus membandingkan dengan book value-nya anak. Tetapi kan mata uangnya masih beda. Jadi, mata uang anak ini harus kita jadikan dolar. Jadi ini dikalikan kurs semua, kursnya sama pada saat itu, pada saat tanggal pembelian. Jadi kita kalikan 1,3 semua, nanti akan ketemu. Sebenarnya kita butuhkan cuma ini sih. Saldo ekuitas. Nah, maka akan ketemu total saldo ekuitas anak atau net asetnya anak sama dengan berapa? 260 ditambah
5 atau 225. Oke, jadi si anak punya saldo berapa? 225 dolar. 225, 325, Pak. 325, maaf. Jadi paham ya? Jadi ada 325 dolar selisihnya. Sudah saya tulis saja. 325. Jadi kita membeli sebuah perusahaan yang net asetnya sebesar 325 dolar seharga 455 dolar. Maka akan ada excess value sebesar berapa? Ini 100% kita belinya. 30. 30 dolar. Jadi akan ada excess value sebesar 130 dolar. Nah, ini adalah dolarnya. Jadi yang ada di catatan nilai investasi kita kan ada yang menjual investment in S pada cash ya. Jadi yang ada di catatan nilai investasi kita itu sebesar berapa? 130 dolar. Tetapi yang terbebankan di perusahaan, karena perusahaannya tadi di Inggris, maka perusahaan tadi itu seolah-olah memiliki paten yang sejumlahnya berapa? 100.000 pound. Ya, berarti 130 dibagi berapa? 1,3. Ya, jadi nilai patennya itu kalau di pound kan adalah 100.000 pound. Jadi kita harus cari tahu dua-duanya. Kalau dalam dolar berapa, kalau dalam pound berapa. Dalam pound itu nanti kan seolah-olah si anak itu mencatatnya pakai pound gitu loh. Nanti kita harus tahu pound gitu. Jadi Bani, tapi kita perlu tahu dolarnya. Iya perlu, karena dalam dolar lah itulah yang ada di catatan kita. Jadi ketika kita menjurnal pembelian itu kan nanti kita akan menjual apa? Investment in S. Tes ini ya. Jumlahnya ada 455. 455. Nah, di sini kan ada unsur eksesnya kan di dalam ini kan. Nah, ada unsur eksesnya berapa kalau di catatan kita investment in S yang kita cetak ini? Yang 130, bukan yang 100 pound. Ya, karena kita sudah mencatatnya dalam bentuk dolar di perusahaan kita. Bisa dipahami nggak maksudnya? Tetapi di sisi lain kita itu akan menganggap kalau si anak ini dia nanti akan punya paten, ya di sini dia si anak ini punya tambahan aset namanya paten sebesar berapa? 100.000 pound. Pakai pound karena anak di Inggris. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah terus waktu berjalan sudah setahun, akhirnya sampai pada akhir tahun si anak jadi memiliki neraca, ya kan di akhir tahun si anak memiliki trial balance seperti ini. Ada aset, expense, dividen, accumulated depreciation, terus ada liabilitasnya, ada bond payable, ada ekuitas, sama sales ya. Ada pendapatannya ada 2. Oke. Nah, sebelum kita masukkan ke neraca ke kertas kerja konsolidasi, ya, jadi laporan keuangan anak yang dalam pound ini harus kita lakukan penjabaran dulu. Nah, di sini asumsinya, ya, si anak tani mata uang fungsionalnya dia pakai sama seperti laporan keuangannya, seperti mata uang pelaporan. Jadi kita akan melakukan translasi. Oke. Nah, dalam melakukan transaksi tadi aturannya ya, semua aset itu akan kita kalikan dengan sebesar current rate-nya 1,2. Semua beban itu akan kita catat dengan menggunakan kita kalikan dengan average rate. Sementara dividen itu nanti pakai actual rate 1,2 ya. Semua ini kan masih laba aset sama liabilitas ya. Aset sama liabilitas kita kalikan current rate juga. Terus kemudian ada ekuitas 2 ini. Itu pakai historical rate. Pak di sini di soal nggak ada nih. Di sini nggak dikasih tahu ya. Ini kan cuma dikasih kurs rata-rata 1,25, kurs aset 1,2 dan kurs ini 1,22. Dari mana Pak dapatnya ini 1,3? Nah, lihat pada saat beli dulu. Nah, pas saat beli dulu kita tuh rate-nya berapa? Di sini kan dikasih tahu 1,3. Ya, jadi untuk common stock-nya anak dan juga return on equity awal itu pakai ini historical rate. Oke?
Ini akan kita kalikan semua bla 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 bla. Nah, sekarang ini kan balance, debit dan kreditnya sama. Terus kita kalikan dengan angka yang berbeda-beda. Kira-kira pas jadi dolar di sini, jadi balance nggak? Enggak akan balance. Nah, di sini banyakkan kreditnya. Kreditnya adalah 1205, ya, debitnya nggak nyampe. Jadi biar balance kita harus menambahkan nih angka ini. 28650 di debit. Paham ya? Jadi banyakkan kreditnya daripada debitnya. Jadi kita harus nambahkan sejumlah selisihnya biar saldonya sama. Nah, selisih inilah yang disebut sebagai foreign currency translation adjustment. Foreign currency translation adjustment. Ya, gimana nanti akan dilaporkan di OC. Jadi pahami ya? Ya. Dalam melakukan penjabaran di translasi, selisih translasi ini, selisih penjabaran ini, ya kan, antara debit kredit, kalau ditranslasi nanti akan dilaporkan sebagai OC. Sementara kalau nanti kita melakukan remeasurement, itu nanti akan dilaporkannya kemana? Ke laba rugi. Sementara kalau di ini, selisih penjabarannya maksudnya ke OC, kalau ditranslasi. Ya, kalau di remeasurement masuk mana? Laba rugi. Oke, kembali lagi. Nah, kita sudah melakukan penjabaran, ketemu ya, masing-masing tesnya ada sekian, dividennya ada sekian, depresiasi sekian, dan sebagainya. Ini tinggal kita masukkan ke sini, ke kertas kerjanya, ke worksheet-nya, masuk semua, ya termasuk OC-nya ya. OC-nya ada 28650. Yang di sini tuh, sorry. Yang metode cost, yang metode equity. 28650. Paham ya? Jadi transaksi dulu, terus angkanya masukkan sini. Nah, berikutnya, karena ini metode equity, PR kita berikutnya adalah kita harus mencari satu income from S. Ya, harus bisa nyari satu income from S ya. Terus saldo apa? Investment in S. Dan satu lagi, dari Mayora, bukan dong. Satu lagi adalah accumulated OC-nya. Oke, ada 3 yang harus bisa kita cari. Bagaimana agar kita bisa nyari? Nah, kita harus bisa bagaimanakah transaksi-transaksi yang ada di anak ini, ya, itu kita jurnal metode equity-nya. Oke, jurnal dalam metode equity-nya adalah sebagai berikut. Pertama, tadi kita pas beli tadi ya. Pas beli ya di buku besarnya kita akan menjual apa? Investment in S ya. Berapa tadi? 455 ya. Ada S 455. Maaf ngantuk. Itu bukan dari. Terus berikutnya, nah, ketika si anak mengumumkan laba, tadi kan di akhir tahun, akhirnya kita mengetahui laba anak dalam dolar kan, setelah kita lakukan transaksi ya. Di sini labanya berapa? Net income-nya berapa? 16250. Nah, ini akan kita jurnal. Kalau dipisah berarti kita akan menjurnal income apa investment in S dicoba pada income from S berapa sebesar 106.250. Ya, terus yang kedua kita akan menjurnal amortisasi paten karena saat membeli ini tadi kan ada patennya kan. Patennya berapa totalnya berarti tadi $130. Ya, $130 ya. Atau 100.000 pound. Oke, karena ada di sini. Paham ya? Nah, tetapi ini kita satukan saja. Ini adalah 106 dan 250. 12.500. 12.500 dari mana? Tadi kan paten saldonya ada berapa? $130. $130. 130.000 ya. Dolar. Atau kalau di pound kan ada berapa? 100.000. Nah,
nanti kita itu akan seolah-olah berpikir ya, kalau si anak itu melakukan amortisasi kan, amortisasi. Amortisasi yang dilakukan anak jadinya berapa? Pakai 130 atau pakai 10? Pakai 100. 30. Pakai 100 ya kan anak. Kenapa 100, Pak? Ya kan dia di luar negeri kan si anaknya ya. Jadi anak tak akan pakai 100, masa manfaatnya 10 tahun, maka per tahun amortisasinya adalah 10.000 pound. Nah, ini kan 10.000 pound. Nah, berarti kita kalikan dengan kursnya. Kursnya yang kita pakai kurs apa? Ingat, amortisasi itu akan memunculkan yang namanya apa? Beban amortisasi. Berarti beban pakai kurs apa? Nah, pakai kurs rata-rata. Pakai objek. Oke. Kurs rata-rata di soal tadi berapa? 1,25. Oke. Kita kalikan 1,2 akan ketemu 12.500. Maka kita akan menjurnal 12.500. Ya. Jadi kalau kita bisa berarti nanti kita akan menjual income from SC debit berarti investment dengan berapa? 12.500. Tapi karena di sini dia disatukan ya. Jadi 106 dikurangi 12.500 menjadi 93.750. Bisa? Oke ya. Nah, jurnal berikutnya adalah nilai investasi kita kan tadi turun ya. Loh kok turun, Pak? Nah, turun gara-gara selisih ketika kita melakukan penjabaran, melakukan translasi tadi. Kan debitnya kurang, berarti nilai asetnya berkurang. OCI itu kan dia sama ekuitas. Kalau dia di debit, berarti kita rugi apa untung? Rugi dong, ya kan? Kalau kita dia berarti kita untung. Paham ya? Jadi ada debit pendapatan sebesar 28.650. Berarti kita akan mengakui yang namanya rugi. Kalau rugi berarti investmentnya berkurang. Jadi kita akan menjurnal karena ini 100% milik kita semua. Kita akan menjurnal OC-nya di debit, harinya apa? Investment in S. 28.650. Oke. Oke, bisa ya. Terus berikutnya terkait paten. Nah, patennya tadi kita kan mengakui kita punya paten seharga berapa? 130 dolar. Ya, 130.000 dolar. 110 dolar. Nah, atau kita punya berapa pun? 100.000 pound. Paham ya? 130 dolar. Nah, tetapi kita melakukan amortisasinya. Amortisasinya itu adalah 10.000 pound ya. Dari 100.000 pound ya. Berarti 10.000 sorry, amortisasinya itu 100.000 per 10 gini ya, 10 atau 10.000 pound. Ini agak jauh dah. Atau 10.000 pound. Bisa dipahami? Nah, 10.000 pound itu tadi kita akan mencatat berapa jumlahnya? 12.500. Apa di satu investment kita, saldo di investment, saldo apa patennya? Paten di investment in S, jadi berapa? Jika kita kurang 12.500, itu akan menjadi berapa? 117 tuh. 17 ya. 117.500 ya. 500. Paham ya? Nah, sementara si anak ini nanti dia akan menyajikan saldo ya, si anak akan menyajikan saldo patennya itu jadi ada berapa pon. Tadi kan anak punya 100 pon, ya kan? Sudah diamortisasi 10 pon. Berarti akan ada berapa pon saldo patennya? 90.000 pon. Ya, 10.000 pon. Bisa dipahami?
Di mana ini nanti akan kita kalikan dengan kurs saldo akhir pakai apa? Aset ya ini ya. Paten aset kan, dia pakai kurs current. Kursnya tadi berapa? Current rate-nya. Current rate-nya berapa? 1, ya, itu 1,2. Maka saldonya akan harusnya di saldo investment in S kita, saldonya itu sebesar 90.000 pound. Jadi pahami ya? Nah, harusnya berarti ada berapa seharusnya saldonya? 9 dikali 1,2 108. 108. Sementara di catatan kita itu ada berapa? 117 500. Maka biar jumlahnya menjadi 108, maka saldo investment in S itu perlu kita adjustment lagi kan? Ya, kita kurangi lagi, kita perlu adjustment lagi. Jumlahnya berapa adjustmentnya? 9.500. 9.500. Oke, paham ya? Jadi kita perlu melakukan adjustment. Jadi sekarang, ya kan? Tadi kan kita sudah menjual ini kan, investment in S 4.500. Terus kita juga sudah menjual amortisasi berapa? 12.500 dikurangi. Maka satu investment in S yang unsur patennya itu tuh tinggal 117.500. Jadi paham ya? Di dalam sini ini kan ada unsur patennya kan? Itu menjadi berapa? 117.500. Padahal sekarang satu patennya itu seharusnya berapa? 108. Kenapa kok beda? Lah karena selisih kurs. Awalnya kita pakai kurs apa ini? Awalnya kita pakai kurs beli, dengan terus kemudian pas mengamortisasi pakai kurs rata-rata, tetapi saldo akhir kita harus pakai kurs akhir. Ya, ada selisih kurs tadi, itu menyebabkan ada selisih ini. Kita harus menunjukkan sebesar 9.500. Maka patennya apa? Ini kita kurang investmentnya ya. Jadi kita akan bilang investment in S kita kurang 9.500, debitnya pada OJ. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ini jumlahnya. Jadi tambah ini ya, tambah 1, 2. Ini apa namanya? Foreign currency transaction adjustment yang ini adalah selisih dari patennya, selisih kurs paten. Berikutnya yang ini adalah dividend income, cash di debit 36.600 pada investment in S. Oke, jadi dari 5 jurnal ini kita bisa ketemu income from S adalah berapa? 93.500. Ya, investment in S adalah ini 4,5 ditambah ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini. Oke, akan ketemu berapa? 474. Oke, paham ya? Sementara saldo OJ jadi berapa? Dapat ya, 28 ditambah 9.500. Maka nanti akan kita masukkan di sini income from S. Ini 474, saldo OJ berapa? 38.150. Oke, sudah bisa langkahnya? Bisa diikuti ya, mantap. Ayo semangat. Apa sih Bapak jadi semangat ini? Ya maklum nggak bisa jadi motivator. Pak, saya butuhnya nasi Pak, bukan motivasi. Sabar kan puasa. Oke, terus berikutnya kita akan melakukan konsolidasi. Jurnal eliminasinya seperti ini. Yang pertama, ya, ini kan pakai metode equity ya, berarti kita akan menjurnal apa? Di bawah ada sih, tetapi di sini biar kelihatan ya. Biar kelihatan, biar saya ada usahanya nggak magabut amat. Ya, tapi kan saya harus hemat tenaga ya, nggak jadi ah. Nggak dong, demi memuaskan pelanggan. Saya akan menuruti permintaan pelanggan walaupun permintaannya aneh-aneh. Tapi kan kami nggak minta Pak. Bodoh amat, saya akan lakukan. Nah,
Jurnal yang pertama, yang A, itu apa? Jurnal eliminasi investment income. Oke. Jurnalnya berarti apa? Income from S. Yang kredit adalah dividen. Terus sama apa? NCI. Kok NCI? Kan nggak ada NCI. Dividen sama apa? Investment in S. Income from S-nya ada berapa satunya di situ? Ada berapa? 750. Nanti 750. Terus kemudian dividen. Dividennya yang diterima itu ada berapa? Tadi sudah kita jurnal ya. Berapa? 36.600. 36.600. Sama berarti investment interest-nya akan berkurang berapa? Repot-repot di sini kan ada. Yang A berapa? 57.150. 57.150. Jurnal yang kedua. Bisa ya, income from. Ini kalau sudah masuk eliminasi relatif lebih gampang sih teman-teman. Yang B itu adalah jurnal apa? Eliminasi investment in S. Ya, itu adalah investment in S. Investment in S, CS dong. Terus kemudian ada apa? Return earning. Ya, terus kemudian muncul paten. Oke. Dan patennya jumlahnya berapa? 130. 130.000. CS-nya ada berapa itu? 260, Pak. Berapa? 260. Terus RE-nya ada berapa? 50 ya? 65. RE-nya yang awal ya? Yang B mana? 65 ya? 65. Oke. Investment in S tadi ada 455. Terus berarti ini investment in S ya, kok dividen. Investment in S 455. Sudah gini ya, kan nggak ada OC ya? Nggak ada NCI ya? Nggak ada NCI. Oke, jurnal yang kedua. Yang ketiga, yang C, itu adalah yang C apa ini? NCI expense. NCI expense. Ya, kita akan menjurnal NCI. Amortisasi paten apa NCI expense ini? Amortisasi paten ya? Paten, Pak. Amortisasi. Kan nggak ada NCI juga ya? Amortisasi paten. Tadi sudah kita hitung ya. Amortisasi paten kan 10.000 pound. Ya, expense. Expense pada paten. Ini berapa? 12.500. Oke, 12.500. Ya, 12.500 tadi dari mana? 10.000 bagi 10 ya kan? Kali kurs rata-rata. Rata-ratanya 1,25. Yang D ini dia apa di
ini ya, menyesuaikan paten. Penyesuaian saldo paten. Oke, kita akan menjurnal. Di sini perhatikan, kita kan akan menjurnal paten sejumlah berapa? 130.000. Paham ya? Terus berikutnya kita kurangi paten 12.500. Berarti sekarang saldo paten berapa? Kayak yang tadi ya, kayak hitungan yang tadi. Saldo paten jadi ada berapa? 117 tahun. Padahal di ending itu harus ada berapa saldo patennya? 100 nih. 8. Maka patennya akan kita sesuaikan lagi, kita kurangi berapa? 9.500. Maka kita akan menjurnal. Berarti nanti patennya berkurang ya. Jurnalnya apa yuk? Yang kita dapat investment in S. Investment in S. Ada paten. Ini ya. Berapa? 500. Oke. Ya, ini susah ngitungnya. Tadi kan sudah di atas. Ya, sudah 500. Berikutnya yang E. Ya, ini yang E ini ya. Ada akun resiprokal. Itu si bapak ngutangin anaknya. Yang E menutup akun NP NR. Ya, berarti apa? Akunnya apa nih yang ditutup nih? Advance from S ya. Advance from S. Yang dikredit adalah advance to P. Dan yang terakhir adalah yang F. Itu OC-nya S. Kenapa OC-nya S harus ditutup? Karena di ending konsolidasi ditorkan hanya ekuitasnya si P. Paham ya? Jadi kita tutup. S-nya kan punya OC ini dari hasil transaksi kita kan kita menunjukkan OC di sini. Nah ini kita tutup. Kita akan menjurnal. Saldonya debit kan ini kan? Berarti kita kredit ya OC-nya ya. Berarti nanti akan kita menunjukkan investment in S sebesar OC-nya tadi. Sebesar berapa? 2850. 28.650. Dan OC-nya S 28.650. 28.650. Nah, selesai. Inilah jurnal eliminasinya ya. Jadi jurnal yang baru itu adalah terkait ini penyesuaian saldo paten. Oke ya, saldo patennya biar menjadi 108. Perhatikan, setelah dimasukkan 3 jurnal ini kan menjadi 108 kan. Itu adalah sebesar 90.000 pound dikali 1,2. Ya, ini patennya harus segini. Terus berikutnya sama menutup satu edge. Jadi cuma ada 2 yang baru, yang lainnya sama. Ya silakan jadi sapi dulu.
Oke, siap lanjut? Cukup ya istirahatnya ya. Tidak ada istirahat buat kalian. Enak aja. Waktumu belum habis. Tenang. Oke, berikutnya yang ada NCI-nya. Jadi buat gambarnya yang ada NCI-nya ya kurang lebih seperti ini. Tetapi untuk jurnal-jurnal yang di sini, ya, yang butuh NCI mana ya? Ini dan ini, ya. Nanti dia akan dikalikan sekian persen. Sama sebenarnya jurnalnya sama semua. Cuman nanti untuk ini, OCI ini nanti dia akan dikalikan persentasenya. Paham ya? Misalnya cuma 90% atau apa. Begitu juga dengan yang ini, ya. Nah, tadi kan ini kita investment in S semua. Investment in S, ini juga investment in S. Nah, kalau yang ada NCI berarti nanti dibagi sama NCI. Udah simpel. Semudah itu Yung. Kakak Yung bengek. Apa sih orang-orang zaman sekarang dibikin geli deh. Bengek beneran kapok. Saya sebagai penderita bengek nggak terima lah, enggak lah. Itu aja nggak terima, gampang banget marah sih. Orang sekarang gampang banget terpelatuk ya. Sebaiknya kalau kalian gampang terpelatuk, jangan jadi dosen terus bukan stand manifest ya. Dan saya bacain itu kok. Lucu-lucu. Melihat orang gerunda. Terserah. Saya bercandain gitu juga ada yang nggak terima. Bilang, perasaan itu bercanda doang, kalian itu terlalu sensitif. Tapi kan saya nggak balas ini. Orang itu lebih bebas lah, orang mau ngomong aja. Oke. Berikutnya. Saya mau ngomong apa? Mau ngomong ini Pak. Oke, ini. Jadi di 1 Januari, T itu perusahaan di Amerika membeli 90% sahamnya S seharga 12.9.500. Oke, 12.9.500 di negaranya tidak tahu di mana. Nah, saat itu kursnya itu adalah 1 LCU atau local currency unit itu adalah 0,15 kurs pada saat membeli. Namanya historical rate ya. Kurs historical. Nah, di sini nggak pakai tabel sepanjang yang tadi, langsung dikasih tahu ekuitas anak adalah 1 juta LCU sama 500.000 LCU. Oke, jadi langsung ketahuan di sini. Jadi si anak itu akan memiliki ekuitasnya berapa? 1.500.000 LCU. Maka perhitungan eksesnya akan menjadi seperti ini. Pembelian kita tadi 229, kita cari implied value-nya adalah 255. Oke, 255. Sementara net aset yang kita peroleh itu adalah 1.500 LCU. Kita kalikan kurs pada saat pembelian berapa?
225. Oke, akan ada selisih 30. Itu akan dijadikan paten yang umurnya 10 tahun. Oke. Atau 30 ya. $30 kan? $30. Atau kalau di LCU kan jadi ada berapa? 200.000. 30.000 dibagi 0,15. Maka nanti kita harus ingat-ingat kalau amortisasinya adalah 200.000 dibagi 10 atau 20.000 LCU per tahun. Oke, bisa dipahami? Waktu terus berjalan, akhirnya sampai akhir tahun, ya si anak mensummarize laporan keuangannya dan punya trial balance. Ini trial balance-nya, bla 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 bla. Nah, ini kita translasi lagi ya, translasi lagi. Maka kita akan mengalihkan seluruh aset, seluruh liability pakai apa? Current rate. Ini rate-nya dikasih tahu. Ini current rate-nya ini. Terus apa average rate-nya ini, pas bayar dividen ini sama seperti itu, kurs rata-rata. Oke, current rate. Terus berikutnya untuk expense sama income ini 0,16 ini pakai apa? Average rate. Terus ini aset juga ya, masih pakai current rate. Yang ini pakai historical rate, pakai kurs pada saat membeli dulu. Ini jauh amat. Pas beli dulu ini ya kursnya ya 0,15. Oke, akan kita kalikan bla 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 bla. Sudah ketemu. Nah, ternyata selisihnya munculnya di kredit. OC-nya munculnya di kredit 35.100. Berarti untung apa rugi? Untung. Debit itu lebih tinggi daripada kredit. Paham ya? Jadi ada untung. Oke, sebelum kita menjurnal metode equity, langkahnya saya sarankan masukkan dulu ke sini. Posting di apa namanya? Kertas kerja. Nah, kita lihat yang metode equity saja. Ya, fokusnya di sini ya. Terus nanti kalau kos keluar gimana Pak? Nah, nanti saya konfirmasi dulu di kisi-kisinya ada nggak. Kalau ternyata ada kos ya nanti di pertemuan terakhir saya ajarkan. Kalau nggak ada ya udah fokus aja di sini. Fokus aja belum tentu bisa gimana diajarin semua. Ya maklum PJJ. Apa jaringannya banyak yang rusak. Oke, kita masukkan ke sini ya. Bla 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 bla. Ini akumulated OC-nya ya yang punya anak berapa? 35.100. Oke. Bayanginnya kayak gampang deh pas nyalin capek loh tulisan sebanyak ini loh. Nanti ujian kali kayak begini dan soalnya nggak cuma satu ini doang ya. Capek loh. Capek. Ya namanya sekolah capek. Nggak sekolah aja capek kok. Misalnya kalian nggak sekolah dulu pas lulus SMA nggak keterima di mana-mana gitu kan. Capek denger omongan orang. Oh, dah lulusan ini bikin malu keluarga gitu. Nah sekarang kalian kan nggak bikin malu keluarga ya, tapi ya capek. Gak ada yang enak nih kalau dibikin. Oke ya. Nah terus berikutnya kita akan mencari saldo income from S. Ya terus saldo investment in S sama saldo apa? Saldo OC. Saldo OC. Ya. Caranya jurnal seperti tadi ya. Berarti jurnalnya kan ada 5 jurnal tadi ya. Masih ingat ya? Oke, jurnal yang pertama jurnalnya apa? Investment S. Berapa tadi? 229 ya? 500. Berapa sih? 9.500 apa 29.500? 229. 9.500. Sudah 9.500 pada cash 9.500. Berikutnya
Ya, kita akan menjurnal investment in S pada income from S itu adalah sebesar labanya si anak. Oke. Income-nya anak ini ya 24.000 ya. Tahu dari mana Pak? Dari sini. Net income-nya 24.000. Ya, 24.000 dikurangi dengan amortisasi paten. Amortisasi paten tadi kan saya suruh ingat ya. Berapa? 200 ribu LCU kan? Pak. 20 deh. 20.000 LCU. 2010. 20.000 LCU. Nah, kita kalikan dengan kurs rata-ratanya. Kurs rata-ratanya berapa tadi? 0,16. 0,16. Oke. 0,16. Iya, akan ketemu berapa? 3.200. Nah, ini jurnalnya dijadikan satu ya, amortisasi paten sama income from, sama apa namanya net income. Jadi totalnya 18.720. Ya, dikalikan 90%, jangan lupa. 90%. Oke, berikutnya menjurnal apa namanya? Selisih penjabaran. Tadi ada berapa? 3.500 kita akan menjurnal investment in S. Kenapa? Karena saldonya kredit ya tadi ya. Berarti OC-nya kita tambahkan di kredit. OC kita tambahkan di kredit sebesar 90% dari 3.500 pada investment in S. Oke. Berikutnya dari selisih paten. Tadi kita punya saldo paten berapa? Saldo paten berapa kita tadi? 300 ya. Ini aja lah, ngapain hitung sendiri. Jadi kita punya paten tadi awalnya kan saldonya $30. $30.000 ya. Nah, terus tadi kita amortisasi berapa? 3.200. Nggak usah saya jelaskan lagi angkanya dari mana ya. Saldonya akan ketemu berapa? 26.800. Tetapi nanti di ending ya, kita tuh harus menyajikan paten saldonya berapa? 36.000. Jadi patennya harus kita tambah lagi berapa? 3.800. 36.000 dari mana? Dari 180 LCU. Ini kan dikurangi 10 nih, 200 kurangi 10 dikalikan kurs ending. Ya, 0,17. Maka ketemu 36.000. Maka saldo paten harus kita tambah 3.800. Jadi patennya nambah ya, nggak kurang ya. Berarti investment in S kita tambah. Jadi nanti kita akan menjual investment in S, tapi hanya 90% pada OC. Oke, bisa ya? Sama kayak yang tadi, cuman persennya dikali. Ya, persennya ini semuanya dikali 90%. Berikutnya yang terakhir, cash pada investment in S untuk dividen 14.400. Maka akan ketemu saldo income from-nya ini ya, sudah 18.720. Investment in S akan menjadi ini ya, terus ini ditambah jurnal pertama, ditambah ini juga, dikurang ini. Saldonya akan menjadi berapa? 264.690. Sementara OC tadi ada 27 dan 3420, totalnya akan menjadi berapa? 30.870. Oke, kita masukkan 18.720, 26490 dan 30.870. Oke. Kita siap membuat jurnal eliminasi. Lah, nggak ada. Kita harus pakai cara yang tadi ya. Ketik sendiri. Oke, jurnalnya adalah nggak usah khawatir karena kalian bukan kelas saya yang pertama. Jadi sudah ada dong.
Bentar. Saya cari dulu. Lah mana? Lah mana? Hilang. Udah ketemu. Ini. Nah. Oke, ini jurnalnya. Yang pertama, ya kita mengeliminasi income from S. Jurnalnya ini saldo income from S ini kan. Income from S 18.720, dividen 14.400 yang kita terima tadi ya. Yang diterima 14.400 ya. Sama investment in S 4.320. Terus kita eliminasi investment in S ya. Investment in S kita kredit sebesar saldo awal beli tadi 229 ya. 229.500, terus kemudian share capital 150 seperti saldo awal ya. 150 mana sih share capital? 150 sama return earning awalnya berapa? 75. Kita munculkan paten 30.000, akan ketemu berapa? 229 sama sedangkan NCI berapa? 25.500. Berikutnya adalah NCI expense. NCI expense itu berasal dari net income-nya anak berapa? 24. Paham ya? 24. Terus amortisasi paten tadi berapa? 3.200. Ya. Dikalikan 10%. Ya, jadi berapa? 2.080. Oke, dikurangi dividennya NCI 1.600, maka NCI-nya akan ditambah 480. Bisa ya, ini masih gampang kok. Ini sama seperti yang tadi juga. Cuma nanti ada 90%-nya aja. Amortisasi paten berikutnya sama, expense, amortisasi expense pada paten 3.200. Nah, berikutnya penyusunan kurs paten. Tadi dari hasil-hasil hitungan ini kan kursnya diselesaikan berapa di jurnal ini? Ya, sini ya, ada 3.800. Paham ya? Jadi kan begini ceritanya, asal-usulnya. Ini kan paten, itu kan tadi awalnya kita jual berapa? 30. Oke, terus kita amortisasi berapa? 3.200. Berarti saldo paten tinggal berapa? 26.800. Berapa? Tinggal berapa? 26.800. Ini saldo paten itu di akhir itu harus ada sebesar berapa? 180.000 LCU dikalikan kursnya, atau harus menjadi berapa? 36.100. Paham ya? Maka nanti kita tambah lagi saldo patennya menjadi 3.800. Jadi kita tambah di sini 3.800. Biar saldonya menjadi berapa? 36.100. 36.100 dari mana? 180.000 LCU tadi saldonya ya. Kalau menurut LCU saldo paten ya. Dikalikan dengan kurs sekarang. Kurs sekarang berapa? 0,17 ya. 11. Oke, harus ada segitu, maka ditambahkan ini. Nah, ini karena kita nggak sendirian, akan kita kurangkan di investment in-nya 3.490 atau 90%. Sementara sisanya ke NCI. Nah, ini kalau kita perhatikan, jurnal ini adalah kebalikan dari jurnal yang kita buat di metode equity. Ini tinggal dibalik aja, ya kan? Tadi kan investment kita tambah 3.420. Di sini kita kurang 3.420. Paham ya? Nah, yang terakhir sama seperti tadi, kita menutup OC-nya anak 30.500, kita tutup 30.500. Yang kita debit adalah
Investment in S 27425 yang 450 dan NCI 3050. Ini juga sama persis seperti kebalikannya jurnal ini. Tadi kan kita menjurnal ini kan, investment in S pada OCI kan 27450 di jurnal metode equity. Nanti di jurnal eliminasi itu kita balik juga. Ini baliknya. OCI kita hapus, kita juga akan menghapus investment in S sama NCI. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini penjabaran current debt NCI setelah tahun ya. Ini perlu nggak ini tahun depan ini ya? Oke. Sementara ini begini aja teman-teman ya. Ini masih ada yang untuk NCI pada tahun setelah pembelian ya. Pada tahun setelah pembelian. Tadi kan jurnalnya di tahun setelah pembelian. Nah, untuk tahun setelah pembelian itu ada di sini. Nanti silakan dipelajari sendiri ya. Tapi seandainya nanti kita memerlukannya, nanti saya akan ajarkan pada minggu terakhir sebelum UAS. Oke, siapa tahu ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya ya sudah. Bisa dipelajari sendiri. Sama kok, ya. Tidak serumit itu, masih kurang lebih sama. Oke? Halo. Sementara cukup sekian dulu ya. Insya Allah ini bisa memberikan pengantar agar kalau kalian membaca yang ini nanti di bawahnya bisa lebih gampang lah membacanya. Ya, tetapi kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan saja di WhatsApp atau kita bisa bahas di minggu berikutnya. Oke ya. Jadi nanti untuk tugasnya, setelah ini kita sesi menjalankan tugas ya, melaksanakan tugas. Oke, nanti saya akan posting di WhatsApp. Jadi cukup sekian untuk sesi Zoom-nya. Sebelum kita Zoom, kalian punya file itu tadi kan? Halo? Iya, Punya. Pak. Nah, Iya, Pak. file tadi loh, saya bacakan tadi itu loh. Kalau punya, ya nggak saya share lagi. Oke. Pause dulu. 1, 2, 3. Oke. Saya nggak bisa langsung banyak ya di satu itu ya, di satu layar ya. Oke, halaman berikutnya. Oke, saya tutup dulu sesi Zoom-nya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa menambahkan hasanah wawasan Anda tentang peradvansan accounting. Moga-moga bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kelasnya belum selesai ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ini kelasnya belum selesai ya.